Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Idza Quraisyin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Idza Quraisyin utawi iki iku mertelahaken olehe Talabu Quraisyin utawi iki iku mertelahaken goleki gulatine wong Quraisy utawi iki iku mertelahaken gulatine wong Quraisy Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Pencariannya orang-orang Quraisy terhadap baginda Nabi. Lama sohat ing dalem sumangsane sadar. Ing dalem sumangsane sadar sapa Quraisyun wong Quraisy tilka lailata ing dalem mengkono-mengkono wengi. Walam tajid lan hale ora nemu. Walam tajid lan hale ora nemu fi baitir rasuli ing dalem-daleme Kanjeng Nabi. Fi baitir rasuli ing dalem-daleme Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bena ammihi angin anak lanange pamane Kanjeng Nabi. Illa bena ammihi angin putra lanange pamane Kanjeng Nabi Aliyan yaiku Sayyidina Ali. Istadda mangka banget ya. Istadda mangka banget apa hanakuhum kemarahane wong Quraisy. Apa hanakuhum kemarahane wong Quraisy. Fa'arsalu maka ngutus sapa wong Quraisy syubbanahum ing pira-pira wong nome Quraisy bisuyufi kelawan pira-pira pedang atau bisuyufi kelawan gawa pira-pira pedang wal isyi lan pira-pira tongkat tabhasu kang gulati sapa Subban tabhasu kang gulati sapa Subban anir rasuli saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ja'alu lan teman-teman ndadekaken. Waqad ja'alu lan teman-teman ndadekaken sapa wong Quraisy liman maring wong. Liman maring wong yaktihim kang teka sapa man ing Quraisy. Yaktihim kang teka sapa man ing Quraisy. Bihi kelawan Kanjeng Nabi. Awiyatulluhum atawa wong kang nuduhaken atawa kang nuduhaken sapa wong ing Quraisy. Atawa kang nuduhaken sapa man ing Quraisy alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Mi'atana qatin ing 100 onta. Mi'atana qatin ing 100 onta jaizatin hale dadi hadiah. Jaizatin hale dadi hadiah. Waqad wasalu lan teman-teman teka sapa Subban fil bahti ing dalem goleti anhu saking Kanjeng Nabi ilal ghari maring gua. Bihaitsu launadara kelawan sekirane lamun ningali sapa haduhum salah sijine Subban fihi ing dalem gua fihi ing dalem gua laro'a maka yakti ningali sapa wa ahad. Laro'a maka yakti ningali sapa ahad ar-rasulah ing utusan sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu lan sahabate Kanjeng Nabi. Waro'ahum lan weruh ing Subban sapa Abu Bakr sahabat Abu Bakar. Fabaka
maka menangis. Fabaka maka nangis sapa Sayyidina Abu Bakar. Faqala maka ngendikalah maring Sayyidina Abu Bakar sapa ar-rasulu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Ing lafat la tahzan innallaha ma'ana. Maknane la tahzan aja susah sira, innallaha satemene Gusti Allah atau satuhune Gusti Allah iku ma'ana sartane kita. Iku ma'ana sartane kita. Fa'a'ma maka dadiaken buta. Fa'a'ma maka dadiaken buta sapa Allahu Gusti Allah absaral musyrikina. Absaral musyrikina ing pira-pira mripate pira-pira wong musyrik. Absaral musyrikina ing pira-pira mripate pira-pira musyrik. Waraja'u lan kembali sapa Syubban. Waraja'u lan kembali sapa Syubban khaibina hale pira-pira wong kang sia-sia. Khaibina hale pira-pira wong kang sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam materi yang sebelumnya dikatakan bahwa setelah menghadapi berbagai tekanan-tekanan dari orang-orang Quraisy yang bahkan lebih cenderung pada kekerasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi untuk sesegera mungkin berangkat hijrah menuju Madinah. Waktu itu beliau meminta salah satu sahabatnya yakni Sayyidina Abu Bakar untuk berangkat bersama-sama menuju Madinah. Karena ini adalah perintah Allah dan juga perintah dari Rasulullah, maka beliau Sayyidina Abu Bakar tidak menolak dan menerima apa yang dititahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mencegah agar supaya tidak bertemu dengan orang Quraisy, ya, tidak bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, maka rencana di dalam keberangkatan beliau menuju Madinah itu dilaksanakan pada waktu malam hari, ya. Nah, orang Quraisy bukannya tidak mendengar informasi tersebut. Mereka tahu bahwa sewaktu-waktu baginda Nabi ini akan keluar lalu hijrah menuju Madinah. Makanya setelah ada informasi-informasi seputar hijrahnya Rasulullah, ya, rencana hijrahnya Rasulullah menuju Madinah, mereka orang-orang Quraisy mengumpulkan para pemuda-pemudanya untuk berkumpul di depan rumahnya Kanjeng Nabi, ya, sehingga nantinya kalau Kanjeng Nabi itu keluar, ya, mereka itu langsung menangkap baginda Nabi hidup atau mati. Nah, untuk itu, ya, akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan saudara sepupunya, anak dari pamannya yakni Sayyidina Ali, untuk bergegas segera ke rumah beliau dan menggantikan posisi Kanjeng Nabi yang waktu itu hendak meninggalkan rumahnya. Karena secara postur tubuh ada kemiripan antara Sayyidina Ali dengan Kanjeng Nabi. Ali, saya titip rumah, saya mau berangkat ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar. Ini ada beberapa titipan-titipan yang harus disampaikan, karena memang dulu ada beberapa orang-orang Quraisy yang sering menitipkan barang kepada Kanjeng Nabi, dan mereka sangat percaya karena pasti Kanjeng Nabi itu ketika dititipkan sesuatu, beliau itu akan mengembalikannya. Makanya sebelum berangkat
Kanjeng Nabi memesan seperti itu kepada Sayyidina Ali. Kemudian setelah itu keluarlah beliau bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, pada saat keluarnya beliau dari kediaman itu, Allah tidurkan mereka pemuda-pemuda Quraisy, sehingga mereka tidak tahu bahwasanya Kanjeng Nabi ini sudah keluar bersama Sayyidina Abu Bakar. Nah, lanjut di sini, tolaba Quraisyin Rasulullah. Ya. Begitu sadar melihat waktu sudah pagi, subuh, pintu terbuka, mereka mengira bahwasanya Kanjeng Nabi masih berada di dalam. Akhirnya mereka buka pintu tersebut, ya. Mereka masuk ke dalam rumah. Di situ dilihat ada seorang yang memang sedang tidur nyenyak, tertutup oleh kelambu. Mereka mengira bahwa yang tidur ini adalah Kanjeng Nabi. Sentak itu langsung mau dipaksa untuk bangun. Begitu mau ditarik, ternyata yang dilihat adalah Sayyidina Ali. Kaget sehingga akhirnya orang-orang Quraisy ini marah. Ini kok bisa kecolongan? Rasulullah yang cuma 2 orang dengan Abu Bakar saja kok bisa lepas? Bodoh-bodoh semua kalian. Cari ketemu, sampai ketemu cari. Jangan sampai Rasulullah itu sampai ke Madinah. Makanya pemuda-pemuda Quraisy ini langsung segera diberangkatkan untuk mencari Kanjeng Nabi dengan membawa berbagai macam persenjataan lengkap. Ya, kalau dulu mah yang namanya persenjataan kan hanya sebatas pedang, tombak atau yang lainnya. Ya, jadi mereka langsung segera mengejar Rasulullah SAW karena mereka sudah dijanjikan oleh kalangan orang-orang Quraisy, siapa saja yang mampu untuk mendapatkan baginda Nabi, entah itu hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Hadiahnya 100 ekor unta. Dan itu adalah kendaraan yang orang sekarang itu mungkin ya, entah itu Innovanya, entah itu Alphardnya. Ya. Alphardnya orang-orang Arab dulu yaitu onta gitu. Ditawari 100 ekor, gimana nggak kemecer? Makanya mereka langsung semangat mencari Kanjeng Nabi. Ya, dari berbagai tempat dan dari berbagai lokasi cari sampai ketemu. Waqad ja'alu liman ya'tihim bihi awladulluhum alaihim yatanaqatin jaizah. Ya, itu tadi ya. Nah, sampai pada satu ketika mereka itu ya hampir sampai ke satu tempat di mana di dalamnya terdapat Rasulullah SAW. Sampai itu di Gua Sur. Sampai di Gua Sur. Rasulullah yang berada di dalam melihat bahwa di luar itu banyak sekali anak-anak muda dari kalangan Quraisy yang hendak membunuh Kanjeng Nabi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar sendiri seperti yang dikatakan di dalam kitab tadi, wara'ahum Abu Bakr fabaka. Sayyidina Abu Bakar begitu melihat yang di luar itu banyak sekali mengepung gua tersebut, nangis. Untung nangisnya gak kencang. Bayangkan kalau nangisnya beliau itu kencang, orang-orang Quraisy akan tahu, wah itu Abu Bakar di dalam. Ya, makanya langsung ditutup oleh Rasulullah. Sudah, jangan nangis. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau susah hati, sesungguhnya Allah tetap bersama kita. Ini andalannya orang-orang sekarang tuh, kalau baca bukunya La Tahzan, sinetron La Tahzan, sampai film juga La Tahzan. Jangan bersusah hati. Dan dilalahnya di situ Allah turunkan, Allah perintahkan seekor laba-laba dan seekor merpati untuk berada di depan pintu gua tempat persembunyiannya Rasulullah SAW. Makanya di situ di depan gua itu terhalang oleh sarang laba-laba. Dan itu diabadikan dalam satu surat yang kita kenal, namanya surat apa? Kalang Kabut. Kalang Kabut.
Al-Ankabut, Al-Ankabut. Nah, di surat Al-Ankabut itu kan surat yang menceritakan ada salah satunya tentang seekor laba-laba yang waktu itu menjaga Rasulullah. Ya logikanya kalau ada orang masuk ke dalam gua sementara di depannya itu ada sarang laba-laba, pastinya sarang itu kan rusak, ditendang ataupun dirusak gitu kan. Tapi ternyata di situ sarangnya itu sangat kokoh sekali, sangat rapi dan tidak rusak. Belum lagi di dalamnya ada seekor merpati yang sedang anggrem, kalau kata orang sini anggrem, sedang bertelur. Logikanya kalau Rasulullah masuk ke dalam gua, satu tadi sarangnya rusak dan burung yang ada burung yang sedang bertelur di sini pun juga akan terbang gitu ya, ya kan, logikanya kan begitu. Makanya begitu orang Quraisy itu mau masuk ke dalam gua, masa iya Muhammad masuk ke sini? Kenapa kamu berkeyakinan seperti itu? Lah di depannya saja sudah ada sarang laba-laba. Kalau toh Muhammad masuk ke dalam, pastinya sarang laba-laba ini akan rusak dan pastinya merpati yang ada di dalam juga akan terbang. Tapi nyatanya mereka semua itu ada di dalam situ, ya merpatinya, ya laba-labanya, sehingga dugaan kuat nggak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua. Nah itu kebesaran Allah, ya kebesaran Allah luar biasa, ditutupi sehingga tidak ada satupun yang melihat Rasulullah yang ada di dalamnya. Tapi memang ketika berangkat ada yang melihat dan itu sempat dihentikan, ya sempat tidak dihentikan oleh salah satu orang yang nantinya juga akan masuk Islam. Namanya siapa? Suraqah, kalau saya nggak salah. Mohon kalau pamannya ini sok dikoreksi nggak apa-apa. Suraqah bin Naufal, betul nggak? Ya, dikejar oleh Rasulullah, tapi tiba-tiba kudanya kena setruk. Iya, gelimpang, terguling si kuda itu. Goblok sih lah. Saya itu sudah pakai kuda pilihan kok sampai sini nggak kuat. Wah, dipijeti atau digimanakan lagi ya, berangkat dipaksa, kejar lagi, melempuk lagi kudanya sampai 3 kali. Si Suraqah itu jalan lagi hendak mengejar Rasulullah sambil ia hunuskan pedangnya, ya. Tapi kemudian tiba-tiba tidak ada tenaga sama sekali dalam diri Suraqah sehingga tidak mampu untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi kuat-kuatin kan, kling plakiut tangannya tiba-tiba lemas dan akhirnya pedang itu jatuh. Makanya beliau coba mengejar lagi, amblas kakinya. Muhammad, tolong Muhammad, saya terjebak. Sayyidina Abu Bakar bilang, udah ya Rasulullah, jangan kau ladeni Suraqah, itu jebakan dia untuk membunuh kau. Saya tidak bohong. Dari wong muda, busung tiko, wallahi demi Allah, saya ini terjebak. Kayak dulu pernah kan pamannya Kanjeng Nabi waktu itu, ya, dia perintahkan ajudannya untuk menyampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada Muhammad bahwa pamannya sakit. Ya karena paman yang sakit, ya bidah ke bakal menghiasi gering pasti niliki, ya kan? Nah begitupun Rasulullah, betapapun pamannya itu misalkan sangat memusuhi Kanjeng Nabi, begitu mendengar bahwa pamannya sakit langsung tidak dikunjungi. Tapi ini si Abu Lahab ini kurang ajar, ya. Rasulullah udah tahu seperti itu, pasti akan berkunjung. Di depan rumahnya itu disiapkan jebakan yang nantinya apabila sampai di situ Rasulullah akan terjatuh dan diolok-olok oleh orang Quraisy. Kalau siapkan lubang, bikin lubang yang dalam, nanti setelah itu kamu katakan ke Muhammad bahwa saya sakit. Pasti dia datang, ya pasti teka. Rasulullah datang. Nah, tapi begitu hendak menuju depan rumah, ditegur oleh malaikat Jibril alaihissalam. Muhammad, pulang lagi. Oh, paman saya sakit. Udah nggak apa-apa, pulang aja. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyuruhmu kembali pulang. Jangan kau layani dia.
karena itu hanya sekedar untuk menjebakmu dan nantinya akan menghinakanmu di depan orang banyak. Sudah pulang. Karena itu diperintah oleh Allah, akhirnya Rasulullah langsung berpaling, balik maning, pulang menuju rumahnya. Begitu dilihat dari jendela, wah, kurang ajar si Muhammad. Woi Muhammad, ini saya lagi sakit, kenapa kamu nggak mengunjungi saya? Wah, dengan bahasa yang sangat kasar, nekat keluar, nggak sadar jebakannya itu. Ya, akhirnya dia sendiri yang terjatuh ke dalam jebakan. Terus, wah, sampai lantang lontong nggak ada yang bisa nulungi. Ya, ada satu orang mencoba, padahal sih nggak begitu dalam ya. Seukuran tangan itu bisa digapai lah. Tapi ternyata ketika hendak digapai tangannya Abu Lahab ini, nggak ada satupun orang yang bisa untuk menggapai tangannya Abu Lahab. Dan yang bisa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sana, minta Muhammad pasti bisa. Dia kan tukang sihir. Oh, kayak konon tahu ngomong guys. Minta tolong sama Muhammad. Akhirnya langsung sowan itu ajudannya. Muhammad, pamanmu sekarang terjebak, tidak bisa keluar. Loh, kok bisa? Iya, beliau saking mengejar jenengan, saking mengejar kalian, Muhammad tiba-tiba kegila-gila lah. Ya, di luar kesadarannya, akhirnya terjebak sendiri di dalam jebakannya, dan sekarang meminta pertolongan. Terus gimana keadaan paman saya? Ya seperti itu, masih berada di dalam lubang. Jadi tolong. Wah, akhirnya datang lagi tuh. Mang, ngapa bang? Ngapa? Urut kita jero ngapa? Setan gue. Ya iya, namanya juga orang lagi kesel kan. Ya punten mang, punten gagian. Cepet. Ya, kayak ucapannya anu ki mamang Abidah. Kan hobi yang mutak-mutak. Cepet. Cuma bismillah. Nyampe tangannya tuh, langsung nyampe. Dan akhirnya Abu Lahab berhasil dikeluarkan dari jebakan tersebut. Bukannya terima kasih, tapi ngomongnya apa? Ilmu sihirnya luar biasa. Kamu sihirnya apa, Mat? Sampai-sampai yang lain gak bisa, hanya kamu aja yang bisa. Dulu kurang ngajar kamu tuh. Nggak tahu terima. Ya tapi arane gak mamang. Ya sudah, Rasulullah sih nggak. Saya sih nggak punya sihir, nggak punya apa. Alah, bodoh iraku. Wis malu. Ya untuk menahan rasa malunya, ya disuruh pulang Rasulullah. Ya karena disuruh pulang ya sudah. Itu. Ya. Tapi ya Abu Lahab pun termasuk orang yang sangat senang dengan peristiwa lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menurut riwayat setiap hari Senin beliau diangkat oleh Allah dari neraka. Kenapa? Untuk menghormati beliau karena ikut bergembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Muter-muter keliling Ka'bah itu. Wah, ponakanku jagoan, muter-muter. Ini saya punya ponakan laki-laki hebat. Apa? Ya, tapi ya nggak sadar bahwa suatu saat dia akan menjadi musuhnya yang terkuat. Ya, Kanjeng Nabinya sendiri sih tidak menganggapnya musuh, hanya Abu Lahabnya saja karena persepsi dan pandangannya yang berbeda yang akhirnya menjadikan paman dan ponakan itu saling bermusuhan. Tuh. Ya, tapi Kanjeng Nabi nggak pernah benci. Ya. Nah, lalu kemudian di sini juga dikatakan waqad wasalu fil bahthi lau nadhara ahaduhum fihi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibah. Ketika mereka sampai di dalam gua, mereka melihat ada pemandangan seperti itu ya. Kalau toh secara akal pastinya mereka akan melihat adanya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar yang melihat situasi tersebut menangis dan langsung dijawab oleh Rasul, la tahzan innallaha. Nah, pada saat itu Allah butakan mata mereka, pandangan-pandangan mereka itu ditutup oleh Allah, sehingga ketika melihat di dalam gua seolah-olah tidak ada satupun orang yang ada di sana. Ya, ditambah adanya sarang laba-laba dan sarang burung
Nah itu, makanya begitu pulang tidak ada tanda-tanda bahwa ada Rasulullah di gua tersebut. Ayuhal musyrikin. Karena begitu saya sampai di gua tersebut, yang ada hanyalah sarang laba-laba dan sarang burung merpati. Kalau toh memang Muhammad dan juga Abu Bakar masuk ke dalamnya, niscaya sarang laba-laba itu akan rusak, niscaya burung merpati itu juga akan terbang. Tapi nyatanya ya sarang laba-laba itu tetap utuh dan burung merpatinya juga tidak. Berarti di dalam gua itu tidak terdapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, yang goblok Quraisy ya. Matanya dibutakan dengan harta yang akhirnya seperti itu. Mata amilat, apa yang dilakukan oleh orang Quraisy pada waktu pagi? Jawabannya fa'arsalu subhanahum bis, mereka mengutus orang-orang kalangan muda dari Quraisy untuk segera menghunus pedangnya dan tongkatnya untuk segera mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal arsalu ahadan lil bahti anhu, adakah mereka itu mengutus salah seorang untuk mencari kanjeng Nabi? Ya, mereka mengutus orang-orang muda. Mata ayyanu, kenapa? Apa yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy kepada mereka orang-orang muda di dalam menangkap kanjeng Nabi? Jawabannya ya dulluhum alaihi mi'atana, ditawarkan untuk mendapatkan 100 ekor onta. Ila aina wasalu fil bahti, sampai di manakah pencarian mereka terhadap kanjeng Nabi? Sampai gua Thur. Man, siapakah di antara mereka yang melihat ya adanya orang-orang Quraisy di luar gua? Yang melihat itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Oh. Al-khulasatu tawiki kurikasan wa fis sabahilan iku ing dalem waktu subuh. Tolabat huma goleti ing kanjeng Nabi lan Abu Bakar sapa Quraisyun wong Quraisy. Wa wasalu lan tumeka sapa wong Quraisy ilal ghari maring gua. Walakinnahum maka tetapine wong Quraisy iku lam yahtadu, ora oleh petunjuk ya. Ora oleh petunjuk sapa Quraisy ilaihi maring kanjeng Nabi lan Sayyidina Abu Bakar. Wara'ahum lan ningali Quraisy sapa Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar. Fabaka maka nangis sapa Sayyidina Abu Bakar. Summa ja'alu maka kari-kari ndadekaken sapa wong Quraisy mi'atan aqatin ing 100 onta jaizatan kang dadi hadiah atau imbalan liman kadua wong ya tuluhum kang nuduhaken sapa man ing Quraisy alaihi ing atase kanjeng Nabi. Kira-kira apabila disimpulkan dari apa yang tadi disampaikan, maka keterangannya itu adalah pada waktu pagi hari orang-orang Quraisy bersegera untuk mencari kanjeng Nabi dan sampailah mereka ke suatu gua. Akan tetapi begitu sampai di sana mereka tidak menemukan keduanya, apakah itu Sayyidina Abu Bakar ataupun kanjeng Nabi. Sedangkan yang di dalam gua, Sayyidina Abu Bakar melihat kedatangan mereka, kemudian setelah itu menangis karena merasa terancam. Summa ja'alu, lalu orang-orang Quraisy memberikan hadiah kepada siapa saja yang bisa menunjukkan keberadaan dari baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dengan tebusan berupa 100 ekor onta. Nah, ini kesimpulan yang bisa disampaikan dari materi tadi ya. Nah, setelah itu nanti akan berlanjut dengan keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Gua Thur. Khurujun Nabi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Rabbi fa'fa Rabbi fa'fa